Shalom, apa kabar semuanya? Eh, Hari ini saya buat video, kebetulan ada waktu. Jadi besok Sabtu nggak buat, Minggu nggak buat. Hari ini buat video, ngulas bentar. Jadi gimana? Ada yang udah jual, ada yang ini jual Cardano-nya. Kalau nggak mau di keep ya keep. Ya terserah kalian, saya cuma ini kalau ada yang alihkan beli IOST ya lumayan hari ini naik, tapi saya harap pam nggak pam lihat dan naik tadi rupiah diketok lagi. Hari ini ada juga yang buang Bitcoin lagi, aduh ada sekitar 2.500-an dia buang. Jadi rupanya udah tahu, saya tanya-tanya kenapa, jadi agak hati-hati bulan ini main tiba-tiba terketok jatuh ya, takutnya nyangkut kan. Agak hati-hati karena rupanya banyak mereka mining Bitcoin di Cina itu lagi dirazia. Jadi ada yang ditutup, udah 2 saya tahu baru-baru ini ditutup sama pemerintah Cina ya. Itu satu di Yunan, satu lagi baru-baru minggu kemarin di berita di Inner Mongolian. Gede main mereka udah lama. Jadi sekarang pemerintah Cina lagi ini di sana ilegal kan, udah Bitcoin itu kan udah ilegal, nggak di ini kan. Jadi mining ini ditutup. Jadi mereka yang istilahnya tabungan ada kan, dulunya mau keep kayak ini karena takut ketangkep, akhirnya juga begitu ada peluang langsung mereka lempar jual gitu kan. Itu pun mereka hati-hati jualnya karena internet juga pakai VPN mereka, lihat waktu kesempatan. Jadi kapan dibuang waktunya kita nggak ada yang bisa pasti gitu. Mereka begitu mau buang tiba-tiba ini istilahnya ada celah ya kan, entah dia punya internet VPN-nya lagi apa nggak kebaca kan, di sana kan dikontrol semua. Jadi di situ mereka langsung buang kalau ada stok. Jadi begitu. Jadi F2 pool itu ya golongan mining di Cina paling besar. Memang ada di Rusia grup namanya F2 pool itu ya, itu dia punya pool, tapi itu paling besar dari komunitas itu membernya paling besar orang Cina, mining Cina yang udah lama lah, udah lebih 10 tahun 12 tahun gitu kan. Terus yang di Rusia, yang di Islandia, di Eropa Timur kan, terus Amerika juga ada juga gitu kan. Tapi yang selama semenjak 2 minggu belakangan ini buang-buang apa lepas itu akhirnya dam harga Bitcoin kena dam gitu, akhirnya efek ke altcoin semua kan, cryptocurrency ya kena efek gitu. Untungnya hari ini kemarin udah recovery kan, takutnya tadi kena sedikit itu ada yang lepas F2 poolnya sekitar 2.500 Bitcoin lagi, maka sedikit dia turun gitu tiba-tiba, padahal udah banyak lagi naiknya tung jatuh lagi gitu. Jadi ya takutnya sih kalau lagi pas banyak dibuang kayak hari itu boom itu nyangkut juga kan. Merah semua, yang kasihan trader. Kalau kayak kita invest, nah itulah maka saya bilang invest. Kalau invest tuh kita nggak ada pusing dia mau ini, udah ada tunggu ini lagi kan, tunggu dia ngerangkak lagi naik kan. Yang bahaya kan trader itu nyangkut langsung putus. Kalau ada ditaruh cut loss ya masih mending, ruginya nggak ini. Kalau yang nggak ada cut lossnya drop habis. Mas saya bilang jangan trader gitu, nggak ini. Kita itu main invest ya, ada yang saya bilang kan koin ada yang memang long term ya, ada yang untuk cari uang bulanan short term gitu ya, pilih yang ada peluang, ada event gitu kan begitu. Jadi nanti kalau yang udah jual Cardano lihatlah, ini lagi sebenarnya udah goyang tapi Cardano belum, ini dia lagi dibuat, kalau ada dam lagi turun dia gitu, tapi saya rasa dia lagi sideways ya, sideways. Kalau minggu inilah, lihat minggu ini atau Senin, karena di sana kalau kita udah masuk Senin pagi di Amerika juga masih minggu kan. Jadi lihatlah kalau saat itu minggu malam atau Senin pagi kita di Indo gitu ya, sampai siang kalau ada penurunan turun dia punya Cardano, kalian beli balik
ya, yang udah jual beli balik gitu ya, untuk nunggu nanti di pertengahan Cardano ada event ya. Bulan Maret ini Cardano masih ada 2 event, jadi harus di ini ya. Setelah itu nanti kita keep gitu. Jangan takut, saya lihat nggak ini banyak orang takut. Biasa bulan Maret bulan merah, bahaya kan, banyak yang sangkut berapa ton kan ini kan, Bitcoin itu merah tuh, drop 30%, banyak sangkut orang kan. Betul, tapi saya lihat tahun ini enggak, yang malah saya lihat agak bahaya bulan depan, bulan April. Jadi kesempatan kali ini hati-hati, kita ini tetap ada peluang di situ ya kan. Jadi itu aja. Mudah-mudahan IOST ntar malam ini agak-agak kurang di Asia gitu ya. Tadi juga udah mulai mau ngerangkak, mau naik ke ini, udah kena ketok turun lagi gitu. Mudah-mudahan malam inilah pas yang di Amrik itu atau di Eropa sore lah, mulai sore. Kalau sore sini Eropa mereka udah mulai pagi kan, jadi udah kalau mereka aktif trading itu ya naik lah. Yang apa, mudah-mudahan IOST ya, lihatlah kalian kalau yang di Indo tengah malam ini jam-jam 1 jam 2 biasanya jam-jam itu dia ini hit. Kalau dia udah hit lumayan atas ya kalian lepas lah jual ya. Paling tunggu nanti pullbacknya IOST untuk simpen balik yang long term ya kan. Ini cari uang sampingan istilahnya. Kan jual Cardano uangnya daripada ini kan putar dikit, IOST dapat dikit kan. Yang ini aduh, Indonesia gimana, untung saya cuma beli dikit, nggak saya coba-coba aja Vexanium kan. Hari ini nggak ada geraknya, cuma dikit, itu pun kurang. Kalau mau saya jual minus. Aduh, saya harap-harap mungkin biar orang luar bisa lihat juga, ngepam gitu, biar ada minat narik orang luar kan. Rupanya tidur juga, marketnya kecil kali Vexanium ya, nggak bisa dipam orang. Kurang, karena kalau dia bisa dipam kan orang-orang luar kan, dia ini Vex apa nih, ada peluang tuh, orang kan cari duit juga, banyak nunggu pam kan, yang apalagi trader itu kan. Nah kalau Vexanium nggak bisa pam ya mungkin nggak ada peluang lah. Ya lihatlah ntar malam, lihat malam lah, kalau misalnya orang bule, pemain luar ada yang tertarik mau coba-coba di Vexa kan, timingnya ya malam ini lah. Kalau enggak ya molor lah, rugi dikit ya udahlah, besok nggak beli lagi Vexa, ini coba-coba aja ya kan. Nggak ada peluang, iseng aja sih, iseng Vexa. Saya pikir ada event, saya mau tahu sejauh mana Vexanium. Kayaknya belum, marketnya belum. Tapi ya boleh lah, mudah-mudahan kita juga doain lah ada Indonesia punya apa, at least dia udah masuk di market ya, jadi udah banyak orang ini, biar yang lain tertarik. Saya sih hari ini berharap dia ada event, biar ada ngepam, orang-orang luar lihat gitu kan, jadi ini biar orang tertarik juga gitu kan. Tapi nggak ini ya, mau dibilang apa. Jadi IOST udah tuh, kalian tunggulah ini Cardano turun, beli balik ya. Terus hari ini saya mau kasih tau, aduh saya sayang di Indodax nggak ada jual engine sih. Engine hari semalam kemarin itu ngepam, itu salah satu koin saya suka itu, cuma di Indodax nggak ada. Itu saya tahun kemarin saya udah suka itu NFT. Asia nggak pernah jelaskan NFT ya, juga kalian mungkin nggak ngerti NFT. Itu prediksi orang kaya, bilioner yang main di kripto si tahun kemarin lah, akhir tahun kemarin, si camat Palihipiti, sulit kali ngomong namanya, Pak Camat lah gue, dia former Facebook dulu, terus sekarang ngaku-ngakunya ya saingannya Warren Buffett lah, pengganti Warren Buffett gitu ya kan, ya bilioner lah si India atau Tamil gitu ya, udah kaya lah orang-orang ini di Silicon Valley dulu ya. Jadi prediksi dia ke depannya kan ini DeFi, belakang DeFi, dia bilang ke depannya NFT ya kan. Ya, saya udah tahu NFT itu non fungible token ya. Fungible token itu
Jadi saya tahu di engine dulu karena ada temen saya YouTuber bule spesial di NFT itu, dia ngomong ini bagus, itu masih 5 sen, bukan 5 penny waktu itu, cuma nggak bisa beli kan. Saya juga baru bulan kemarin engine ini masuk Jepang di Coincheck, tapi saya nggak ada akun di sini. Coba-coba buka ditolak terus karena saya bukan penduduk asli Jepang, nggak mau dikasih kali ya. Nggak tahu juga, udah 4 kali saya coba ditolak juga, ya udahlah males gua. Jadi di Indodax saya lihat nggak ada, udah saya cuek. Tapi ini ngepam kemarin, aduh sayang ini kesel, saya tahu. Padahal saya tahu ini bagus dia. Cuma saya pikir udah ada di IOST juga. IOST kita kan juga di game dia juga ada NFT-nya, maka saya suka IOST gitu juga. Tapi si engine ini NFT-nya lebih bagus dia karena dia lebih fokus ke sana. Kalau IOST itu dia selain game ya, juga dia masuk ke payment gitu ya. Itu DeFi kan, decentralized exchange itu finansial. Jadi mereka juga di sana market payment gitu. Nah, engine rupanya ini juga meledak kemarin. Dia pas masuk Jepang ada sign juga project real estate, dia masuk ke real estate juga, maka ngepam dia gitu. Aduh sayang saya nggak ada akun sini. Terus ini ada kesempatan, tapi ya namanya rezeki lah, bukan di situ. Ini lucu loh. Ini saya bagi share. Padahal banyak berapa koin saya tahu bakal ngepam, tapi nggak ada ini jodoh kali ya. Kadang saya udah beli, saya pikir saya udah pegang ini kok nggak ngepam. Udah begitu saya lepas nggak 2 minggu, ada yang sebulan langsung pum 700 600. Aduh, gue pikir ada memang jodoh, begitu ini teng jadi gitu. Memang kita suka gitu ya. Ada yang kita nggak beli, dia ngepam, udah tuh kita nanti ya udah gua beli deh. Begitu beli dia turun gitu, nggak jodoh gitu. Jadi jodoh-jodohan juga kadang koin itu lucu juga, ya kan. Tapi ya disyukuri lah. Yang penting saya tahu yang Tuhan kasih saya pegang itu dulu. Cardano itu memang petunjuk dari Tuhan. Yang lain kan saya analisa network saya gitu ya. Nah, cuma saya dapat info NFT ke depan ada sesuatu yang bagus. Saya belum bisa ngomong, masih ini rahasia. Capek saya nyarinya, ini bukan gampang. Jadi untuk apa? Mungkin kalian dengar akhir Maret ini banyak event, tapi nggak tahu, susah ditebak. Sekarang ada yang ditaruh eventnya 31 Maret karena banyak sekali yang mau event. Banyak taruh mungkin lebih dipercepat, mereka nggak kasih waktu yang tepat gitu. Nah itu agak pusing juga, saya mau cari ini informasinya, waktu yang sulit juga gitu. Berapa banyak event-event besar juga itu ya. Paling nggak inilah sementara itu dulu saya kasih tahu kalian ya. Cardano ada event juga nanti untuk si ini anak liar. Gua mau jawab lo yang lu tanya itu jangan di itulah. Itu dia sejenis Ponzi scam juga dulu 2000, saya lupa ingat 2017 pernah kejadian itu. Itu geng-gengnya India itu ya. Jadi saya kan pernah cerita, selalu buat video, jangan greedy, jangan tamak. Orang yang tamak mau cepat, mau instan, baru bisa masuk jebakan yang gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu ini ya, invest panjang. Saya lebih fokus di invest panjang, long term gitu. Paling saya olah dikit, saya tahu analisa saya turun, saya lepas dikit, nanti saya begitu dia drop, saya buyback gitu. Itu tetap yang saya hold gitu, long term itu yang bisa jadi gitu. Termasuk saya mau invest emas atau apapun itu ya. Jadi saya sifat saya long term. Ataupun kalau mau main saham pun ya, sekarang saya nggak bisa main saham, sini akun nggak ada kan. Kalau dulu masih bisa lah beli saham. Jadi untuk itu saya ingatkan anak liar, kamu tanya saya kemarin, itu saran saya jangan di ini ya. Carilah inilah invest panjang kayak Cardano ini. Kamu ini kalau saran saya Cardano, kenapa nggak taking profit kamu boleh.
Karena gini hitungannya, kalau saya ya pas ya tahu dia ada konsolidasi, udah sideways, mau koreksi dia, mending kita ini kan jual bentar, tunggu dia turun, kita baru beli. Itu juga udah cuan juga, satu tahap untuk menambah koin kita. Kamu kalau pikir nabung-nabung ada duit tambah-tambah, ya, capek juga targetnya. Maksudnya taking profit, perlu taking profit, karena kadang apalagi cryptocurrency ini anak liar. Kamu kan dari tahun 2017 kamu tahu kan, kamu main begitu, misal orang Bitcoin begitu jatuh berapa puluh persen gitu, terus udah landing berapa tahun itu dia landing gitu, ya kan. Nah kan sayang, misal kok kita bisa ini uang yang untung baru kita dia landing, kan nggak apa-apa, jangan modal kan. Saya kan pernah cerita, saya bahas, jangan modal yang kena nyangkut landing udah untung duluan. Yang kayak kami main Cardano ini yang awal kayak berapa orang, David Tarigan, ada yang early yang awal, siapa lagi itu Vin, mereka udah santai mulai dari berapa 3.000-an belinya kan, itu kan udah berapa kali lipat. Jadi sekarang pun mereka ini ambil modal, cuannya ditaruh lagi, ya biarin dia pump, tunggu nanti dia naik ngerangka setahun per tahun ganti Ethereum atau ganti siapa, kita nggak tahu posisinya kan. Itu. Jadi kalau kalian mau tanya saya kayak Mbak Paula Kitri tanya saya, atau siapa tanya berapa tahun dulu sampai berapa, saya nggak pernah tahu. Kita nggak pernah, banyak hal kejadian cryptocurrency ini nggak bisa diprediksi exactly, apa aja bisa terjadi ya. Banyak skenario tiba-tiba dam, atau kayak XRP tiba-tiba kena su gitu, itu kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas invest, tapi itu menjanjikan ada hasilnya gitu. Karena kalau kalian beli dari awal murah, maka saya cari koin murah. Saya nggak mau kalian yang udah terkenal beli udah naik berapa gitu baru beli, itu resiko. Kalau kalian yang ikut saya dari awal IOST, saya suruh kalian beli berapa tuh, sekarang kalian udah untung berapa ratus persen, itu udah santai. Kayak kalau saya ajarin gitu, tinggal mau kalian taruh, kalau tunggu dia nanti beranak-beranak, kalian nggak usah pusing. Maka saya bilang video saya udah hampir kelar gitu. Seharusnya saya ajarin kalian udah ini, tinggal kalian ternak gitu ya. Bibit udah kalian tanam, saya udah kasih ininya, tinggal kalian ini olah sendiri gitu ya. Jadi bukan lagi nanti saya harus tiap ini kasih ini, itu, beli ini, beli itu, semua tanya koin ini itu. Saya juga ngadat waktu jujur, sebab karena ini kondisi ini saya coba bantu gitu kan. Tapi bukan berarti saya nanti jadi kayak YouTuber lain tukang bahas-bahas kripto, enggak. Saya enggak mau di situ. Saya cuma share sedikit supaya kalau ada berkat gitu, mudah-mudahan jadi gitu kan. Terus yang dari awal yang udah tanam itu, berapa orang tuh yang ikut itu Cardano ya kan, yang dari murah-murah itu IOST ya kan, terus VeChain ya kan, terus Tiful ya, CRO, saya suruh kalian itu berapa yang dari awal murah lah. Kalau kalian ikuti tanam, kalian udah tenang sekarang karena udah ratusan persen naiknya. Jadi seharusnya kalian udah untung yang kalian tuh udah tinggal untung modal kalian tarik, putar ke tempat lain, untung ini kalian di sana pendam, tinggal lihat dia beranak gimana. Kalau nanti pas drop, tinggal kalian olah lah. Pas naik kalian profit taking, gimana ngolahnya itu pinter-pinter kalian lah. Kan nggak mungkin saya ngajar kalian kayak anak-anak di TK ngajar nulis gini gitu ya kan. Itu intinya saya kasih tahu kali ini ya. Selebihnya paling nanti saya kasih sedikit short term sampai udah mau selesai video saya, ya udah gitu aja. Yang penting saya udah lepas tanggung jawab, kalian semua udah dapat berkatnya gitu ya. Apa yang saya berikan saya ya udah dapat lah kalian ya. Itu saja untuk Flynn yang kemarin saya kasih Cosmos itu, Atom itu bagus kalau mau simpen, mau hold juga, karena dia Atom itu dia penting juga, dia salah satu unsur penting di smart chain-nya Binance, kerjasama dia, karena Binance pakai dia juga sentral penghubung. Kelebihan dari Cosmos itu dia kayak jembatan bridge menghubungi blockchain yang lain gitu ya.
walaupun non blockchain bisa ini. Jadi dalam kerjasama smart chainnya Binance itu Cosmos itu penting gitu. Cuma harganya sampai berapa saya nggak tahu. Semua mereka juga main lah dicukup, tinggal diatur lah yang biggestnya itu ya. Kita nggak tahu. Lagian juga ini di dalam juga banyak bentrok. Misalnya gini, kita orang Cardano ya, orang Ethereum itu benci. Jadi Ethereum ini sama Cardano sekarang keras gitu ya. Nah, Binance sama Coinbase juga keras. Binance sama Ethereum sekarang keras juga gitu. Jadi ada komunitasnya juga yang keras gitu. Ya. Jadi video hari ini sampai situ aja dulu ya kan. Good luck buat kalian, pantau-pantau aja. Yang mau kalian buyback, yang profit taking ya. Udah gitu aja. Salam saya Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Haleluya.